Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama kita mengawali dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14 dari surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan melalui kesabaran, perjuangan, ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan fitur rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki sekarang ini puluhan kedua dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini. Dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu apabila di awal acara pembukaan ketika membaca ayat-ayat pada surah Al-Kahfi ini, saya selalu membacakan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ini, dikarenakan saya berharap sekali agar mudah-mudahan melalui kita menelusuri surah Al-Kahfi ini, sebagian besar dari kita dan mudah-mudahan semuanya bisa hafal paling tidak 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi itu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, kalau seandainya sungguh-sungguh kita di dalam berikhtiar menghafalkannya, maka saya yakin Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Semoga dengan setiap hari kita mendawamkan membaca 10 ayat surah Al-Kahfi di dalam acara pembukaan ini, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjadi penghafal surah Al-Kahfi ini yang diawali dengan menghafal 10 ayat pertamanya. Dan sebelum kita melanjutkan pula di dalam menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati di dalam ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14 pada pagi hari ini, sebagaimana biasa alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat yang kita dapati dari ayat pertama sampai dengan ayat 10 yang kemudian kita telah mendapatkan uraian penjelasan dari ayat ke-6 sampai dengan ayat 10 kemarin melalui guru kita yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasrul Umar, kita mendapati Bapak dan Ibu bahwa betapa di dalam ayat pertama pada surah Al-Kahfi ini Allah menyampaikan pesan untuk kita semuanya dengan menyampaikan kalimat tahmid pada awalnya. Dan kalau saat ini kita perhatikan benar Bapak dan Ibu bahwa di dalam Al-Quran Allah menyajikan adalah surah-surah yang diawali dengan ucapan tahmid ini terdapat di dalam 5 surah di dalamnya. Di dalam surah Al-Fatihah sendiri bisa kita dapati, kemudian di dalam surah Al-An'am pada surah ke-6 ayat pertama, pada surat ke-18 ayat 1 yaitu surah Al-Kahfi, pada surah ke-34 pada surah Saba ayat pertama, dan begitu pun pada surah Fatir surah ke-35 ayat pertama. Dan kalau misalnya kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa betapa pesan-pesan yang disampaikan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan di dalam tanda syukur kita, puji-pujian untuk Allah di dalam ayat-ayat ini, bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan yang sangat besar bagi kita semuanya untuk tidak saja kita memperhatikan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak saja Allah menegaskan bahwa telah menurunkan Al-Quran sebagaimana kita dapat di dalam ayat pertama pada surah Al-Kahfi ini, namun Allah pun menyampaikan ayat-ayat Allah yang terhampar pada seluruh alam semesta ini, sebagaimana kita dapat di dalam Alhamdulillahirabbil alamin itu sendiri. Nah, betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita bisa orientasi secara global di dalam menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, tentunya tidak mudah bagi Rasulullah di dalam menyampaikan pesannya kepada kaumnya. Dan begitu pun Bapak dan Ibu bahwa ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan penolakan dari kaum-kaumnya, maka tentunya hal itu adalah membuat sesuatu yang menyedihkan pula bagi Rasulullah SAW. Namun sesungguhnya tidak demikian halnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kasih dan sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Allah terus memberikan kekuatan kepada baginda Rasulullah sehingga sampai tuntaslah seluruh pesan terhantarkan kepada umat manusia sebagaimana kita bisa mendapatinya secara lengkap hingga saat ini. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah menghadirkan begitu banyaknya ujian di dalam kehidupan ini, termasuk segala perhiasan-perhiasan dunia ini.
Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan yang kita lakukan semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Bapak dan Ibu kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana sesungguhnya Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya untuk belajar kita dari peristiwa-peristiwa terdahulu, belajar kita dari nilai-nilai, belajar kita dari pengalaman-pengalaman kaum-kaum ataupun seseorang ataupun sekelompok orang, dan utamanya para nabi dan rasul telah Allah utus di muka bumi ini. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya untuk mempelajari dan mengambil hikmah dan makna dari Ashabul Kahfi ini sendiri. Yang sebagaimana kita dapati bahwa kisah Ashabul Kahfi ini bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran, namun juga terdapat di dalam kitab suci lainnya. Dan bahwa kita bisa mendapati bahwa bagaimana sekelompok pemuda yang telah jadi Allah jadikan contoh dan abadikan sebagai teladan pula bagi kita semuanya, tidak lepas daripada doa-doa yang dihantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula kita dapati bahwa bagaimana pada peristiwa Nabi dan Rasul sebelumnya, bahwa sesungguhnya atas apa yang mereka lakukan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya itu diawali dengan doa sebagai bentuk penyerahan diri, sebagai bentuk pengakuan secara hakiki akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan dari seluruh apa yang didapati dalam kehidupan ini. Betapa kita mendapati bahwa melalui kisah Ashabul Kahfi ini Allah telah mengajarkan doa kepada kita semuanya. Bagaimana disampaikan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bahwa betapa pemuda-pemuda Kahfi ini mereka berdoa, ya Tuhan, anugerahlah kami rahmat dari pihak-Mu, dan dalam perkara kami berikanlah kepada kami jalan yang benar. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak ada perjalanan hakiki yang sejati kecuali hanyalah perjalanan ketika kita menelusuri jalan yang Allah berikan tuntunannya kepada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka itulah sesungguhnya yang kita mintakan kepada Allah, dan itu pula yang telah dimintakan oleh Ashabul Kahfi ini. Bagaimana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar begitu banyaknya jalan di dalam kehidupan ini, maka kita hanya meminta kepada Allah diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka sesungguhnya kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok orang yang ragu-ragu di dalam menyikapi kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan berbekal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini, pada pagi hari ini Allah pun berikan kemudahan dan keleluasaan, dan Allah berikan hikmah dan hidayahnya untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-11. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tarik sehelai tabir ke telinga mereka dalam gua selama beberapa tahun, sehingga mereka pun tidak mendengar sesungguhnya. Ayat ke-12. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka untuk kami uji, mana dari kedua golongan menghitung lebih baik berapa lama mereka tinggal. Ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka yang sebenarnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami pun memberi tambahan petunjuk kepada mereka. Ayat ke-14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami kuatkan hati mereka ketika mereka bangun dan berkata, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan berseru kepada Tuhan apapun selain Dia. Kalau kami berbuat demikian, sungguh kami telah mengucapkan suatu kejahatan besar. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya.
Betapa kini kita mendapati, Bapak dan Ibu, bagaimana Allah telah memberikan pembelajaran dan pengajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan kembali kita mendapati bagaimana di dalam ayat ke-11 ini Allah menghadirkan para pemuda. Dan kalau seandainya kita perhatikan pula, Bapak dan Ibu, bukankah di dalam bangkitnya sebuah bangsa dan kehidupan, dan termasuk di negara kita sendiri, bagaimana peranan pemuda itu sendiri. Maka ketika kita berbicara mengenai terminologi pemuda yang kita dapati dalam ke-11 pada pagi hari ini, pada ayat ke-12, pada ayat ke-13 ketika Allah menyampaikan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kita dapat itu terminologi fityah di dalam ayat ini. Allah menggambarkan pemuda di sana. Pemuda-pemuda yang beriman. Maka untuk mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya keberadaan pesan mengenai pemuda ini di dalam Al-Quran, kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam terminologi fata ataupun fityatun, kita bisa mendapati dalam Al-Quran Allah sajikan peringatan bagi kita semuanya sebagaimana terdapat dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-60, pada surah ke-21. Qalu sami'na fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya Nabi Ibrahim telah dibangkitkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di dalam usia senjanya. Sebagaimana kita telah menelusuri pula kisah Nabi Ibrahim, di dalam Nabi Ibrahim menggambarkan dan menjadi bagian dari pesan yang Allah hantarkan kepada kita semuanya. Ketika Nabi Ibrahim melihat segala sesuatu yang berada di seputarnya, tidak hanya memperhatikan dan mempelajarinya dengan semata hanya dengan mata kepalanya, tetapi merenungkannya dan mempelajarinya sehingga Nabi Ibrahim tidak hanya melihat matahari, bintang gemintang, dan rembulan sebagaimana kebanyakan orang yang hanya melihat dengan mata kepala atau boleh jadi hanya turun sampai dengan nilai-nilai emosional semata. Tapi Nabi Ibrahim menjadikan semua tanda-tanda yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya adalah merupakan suatu tanda-tanda dan simbol-simbol bagi setiap umat manusia untuk menyadari keberadaan dirinya dan tentunya keberadaan Tuhannya. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam Allah pun gambarkan pula mengenai keberadaan pemuda. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyah huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-60 pada surah Al-Kahfi yang insya Allah akan kita jelajahi nanti, Allah menggambarkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh seorang pembantunya yang merupakan seorang pemuda. Dan tentunya bahwa kita bisa mendapati bahwa bagaimana peranan pemuda itu yang mendampingi Nabi Musa di dalam perjalanan Nabi Musa mendapatkan perjumpaan yang luar biasa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-62, falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Nabi Musa pun berkata kepada pembantunya seorang pemuda itu, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Dan itu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah pun menggunakan terminologi di dalam kisah dan perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita menggambarkan mengenai keberadaan Nabi Yusuf pada waktu itu sebagai seorang pemuda yang mendapatkan penggodaan luar biasa daripada istri Al-Aziz itu. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya yang notabene dalam hal ini adalah pemuda Yusuf, yang Allah sebutkan, waqala niswatum fil Madinah imra'atul azizu turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaroha fi dhalalim mubin. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, istri Al-Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah melekatkan
di dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini, terutama di dalam surah ke-12 pada ayat 30 ini, mengenai bagaimana sesungguhnya keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan penggodaan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya bagi kita semuanya ketika kita berbicara mengenai pemuda, yang kita lihat bahwa bagaimana Allah menggambarkan bagi kita semuanya bahwa yang digambarkan di dalam ayat 13 pada pagi hari ini bukannya sekedar pemuda dari usianya, bukan hanya muda dari umurnya, bukan hanya sekedar muda dari kekuatannya, tetapi Allah menempatkan di sini adalah fityatun amanu bi rabbihim, bahwa mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa dengan landasan keimanan mereka itu pula, maka Allah pun kemudian menambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita berbicara mengenai umur ini, maka sesuatu yang sangat relatif sekali tentunya. Usia tua atau muda tidak menjadi masalah bagi kita. Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana perubahan-perubahan dan revolusi itu terjadi banyak sekali dihantarkan oleh para pemuda. Bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW memang secara resmi diutus sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahunnya. Namun bukankah kita bisa mendapati bagaimana dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW sejak usia yang sangat muda, Rasulullah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, namun memberikan contoh dan keteladanan pula pada orang-orang yang berada di seputarnya. Bahwa bagaimana keberadaan Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sangat singkat dan sangat muda telah mendapatkan gelar Al-Amin itu. Maka sesungguhnya perlu pula menjadi pembelajaran dan renungan bersama bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya melalui contoh kehidupan Rasulullah SAW dan bagaimana pula melalui sahabat-sahabat Al-Kahfi ini, sesungguhnya Allah telah memberikan pembelajaran bagi kita. Yang pertama yang perlu dibangun itu adalah karakter. Bukankah karakter Rasulullah SAW yang begitu mulianya sehingga menghantarkannya sebagai pemuda yang mendapatkan gelar terbaik pada masa itu dan sampai kapanpun sebagai Al-Amin. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana pada sosok pemuda, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tidak hanya bersenang-senang yang dilakukan di dalam kehidupannya, dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana Nabi Ibrahim menelusuri, lebih memilih jalan yang terjal, namun di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan hanya mendapatkan segala sesuatu yang hanya menyenangkan secara fisik ataupun emosional belaka. Dan begitu pun pada diri pemuda Nabi Musa alaihissalam kita bisa mendapati, kalau seandainya Nabi Musa hanya sekedar mengikuti kesenangan yang berlaku secara umum sebagaimana kita dapati pada sebagian besar umat manusia, apalagi yang tidak terdapat pada diri Nabi Musa, segala kesenangan ada padanya, tinggal di dalam istana dan diakui sebagai putra raja pula, sebagai putra Fir'aun yang ditakuti sedemikian rupa. Namun Nabi Musa tidak cukup merasakan hal itu semata, namun Nabi Musa lebih menuju kepada yang hakiki, meskipun untuk menuju kepada Allah yang hakiki itu Nabi Musa harus menempuh rintangan dan ancaman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan begitu pun kepada pemuda Yusuf kita bisa mendapati, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya semata, boleh jadi Nabi Yusuf akan bergelimang dengan harta, akan bergelimang dengan jabatan dan sebagainya. Namun Nabi Yusuf lebih memilih hidup dalam penjara dibandingkan mendapatkan kesenangan semu, yang kesenangan yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada dirinya apabila mengikutinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini pula yang kita dapati dalam contoh dan keteladanan pemuda Kahfi ini. Kita bisa mendapati dalam kisahnya bahwa betapa ketika itu seorang raja yang begitu zalimnya, yang memaksa setiap orang untuk mengingkari, untuk menyembah berhala-berhala itu. Namun mereka lebih memilih mereka melarikan diri dari segala sesuatu itu ketimbang mereka mengingkari atas apa yang telah Allah tetapkan untuk merupakan keimanan kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukankah itu pula kita bisa mendapati bagaimana ketika perjuangan betul-betul begitu luhur yang dihadirkan oleh para pemimpin kita, para founding fathers kita, para pendiri negeri ini.
Bukankah kita bisa mendapati ketika itu bahwa bagaimana mereka dalam usia yang sangat muda dan mereka tidak memiliki apa-apa dan mereka lebih memilih jalan terjal dan bahkan mereka siap mengorbankan nyawa, harta benda dan keluarga dan segalanya demi kemuliaan secara hakiki menegakkan kalimat tauhid. Bukankah itu yang telah ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan kita sebagaimana diteriakkan oleh Bung Tomo ketika itu? Allahu Akbar. Maka itulah yang ditegakkannya adalah bagaimana melalui perjuangannya. Bukan hanya sekedar membela bangsa ini secara emosional semata, tetapi yang ia tegakkan pada hakikatnya adalah kalimat tauhid. Sesungguhnya adalah bagaimana membangun bangsa ini adalah bangsa yang mengenal akan Tuhannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pada pagi hari ini kita bisa mendapati dalam kisah Ashabul Kahfi ini, mereka sesungguhnya bukan mereka takut atas apa yang akan dilakukan oleh para penguasa itu, namun mereka berupaya menjaga atas izin dan rahmat Allah bagaimana agar kalimat tauhid itu terus bersemayam di dalam diri mereka dan menjadi contoh dan pembelajaran bagi seluruh umat manusia dan bahkan sampai dengan kita pada saat ini. Kita bisa mendapati atas apa yang telah dilakukan oleh Ashabul Kahfi ini, Bapak dan Ibu, bahwa mereka bukan takut atas segala ancaman termasuk dibunuhnya mereka. Tetapi kita bisa mendapati hal ini untuk menjadi renungan dan rujukan bersama bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah sajikan di dalam ayat ke-97 pada surah An-Nisa, pada surah keempat. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu di Mekah. Mereka, para malaikat pun bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, inilah kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW perintah hijrah telah disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dan harus diikuti pula oleh pengikutnya. Namun terdapat di antara mereka yang mereka lebih mementingkan harta mereka, lebih mementingkan nyawa mereka, dan lebih mementingkan jabatan mereka ketimbang mentaati atas apa yang telah Allah perintahkan dan atas apa yang telah diperintahkan Rasulnya. Padahal kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini bahwa bukankah bumi Allah itu luas. Dan begitu pula kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-56 pada surah Al-Ankabut, wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Dan kemudian katakanlah Muhammad, sebagaimana terdapat di dalam ayat ke-10 pada surah Az-Zumar. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali pula kita bisa mendapati bahwa melalui kisah Ashabul Kahfi ini, dan begitu pun lebih banyak lagi kisah-kisah lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa bagaimana melalui media penyampaian kisah-kisah ini kita mengaktifkan sesungguhnya secara intelektualitas adalah otak kanan kita. Bukankah kita bisa mendapati dalam kehidupan kita sekarang ini segala sesuatu yang disampaikan dalam bentuk kisah itu, maka kita akan terus mengingatnya. Sebagaimana halnya begitu leluasanya kita mengingat apa sesungguhnya yang berlaku di dalam kehidupan kita, termasuk ketika masa kecil dahulu. Maka betapa maha benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghantarkan kisah-kisah ini. Dan sesungguhnya kisah ini bukannya sekedar kisah pengantar tidur semata, tetapi justru kisah ini adalah merupakan pembelajaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mendapati pula bahwa di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ketika Allah menyampaikan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami menceritakan kepadamu kisah mereka yang sebenarnya. Bahwa bagaimana sesungguhnya di dalam Al-Quran kita bisa mendapati bahkan terdapat satu surah sendiri, Al-Qasas, yaitu adalah surah yang ke-28. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam Al-Quran Allah menyampaikan hakikat daripada keberadaan kisah ataupun pesan ini sendiri. Di dalam ayat ke-25 pada surah Al-Qasas pada surah ke-28,
Ketika Allah menghantarkan mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika itu Nabi Musa menolong dua orang perempuan, yang ketika dua orang perempuan itu harus berjuang mengambil air di tengah begitu banyak yang laki-laki yang tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Maka Nabi Musa inisiatifnya memberikan bantuan kepada kedua perempuan yang sulit sekali untuk mendapatkan air di tengah begitu banyaknya laki-laki yang menguasai medan itu. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Betapa kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dalam perjalanan kehidupan Nabi Musa pun. Nabi Musa tidak hanya kita diceritakan tentang kehidupan Nabi Musa, tetapi bagaimana Nabi Musa sendiri melaksanakan menceritakan keadaannya kepada orang soleh yang dijumpainya, yang beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa yang dimaksudkan tersebut adalah Nabi Syuaib tentunya. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana di dalam ayat ke-118 pada surah An-Nahl, wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu. Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan begitu pun di dalam ayat ke-78 pada surah 40 pada surah Al-Ghafir, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalika al-mubtilun. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Begitupun kita dapati dalam ayat ke-164 pada surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita ingat bahwa ketika kita menelusuri surah ke-12, ketika kita berbicara mengenai Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita semuanya akan keberadaan Nabi Yusuf itu sendiri ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang mimpinya kepada ayahandanya tercinta, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka sesungguhnya begitu banyaknya pembelajaran yang kita dapati ketika kita menelusuri surah Yusuf, menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Yusuf serta nilai-nilai yang terhantarkan di dalam perjalanan itu sendiri. Maka kita bisa mendapati dalam ayat ketiga pada surah ke-12 itu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang indah. Kami wahyukan kepadamu Quran ini, meskipun sebelumnya termasuk mereka yang tidak tahu. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa beberapa mufassir pun mengatakan, sebagaimana yang kita dapat di dalam ayat ketiga pada surah Yusuf ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, bahwa kisah Nabi Yusuf itu adalah merupakan kisah terbaik. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pesan yang dihadirkan di dalam surah Yusuf itu sendiri begitu banyak yang terhantarkan kepada kita semuanya. Namun sama-sama kita mendapati bahwa Allah mengawalinya dengan ayat pertama, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah lambang-lambang atau ayat-ayat kitab yang jelas. Dan kemudian bahwa bagaimana Allah mentautkan antara kisah Nabi Yusuf itu sendiri dengan Nabi Muhammad SAW.
Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa melalui keberadaan Nabi Muhammad SAW dan anugerah yang luar biasa yang merupakan mukjizat yang paling besar dari Nabi Muhammad adalah keberadaan Al-Quran ini, bahwa bagaimana Allah telah menghadirkan, Allah telah menghimpun segala yang terserak dalam perjalanan kehidupan Nabi dan Rasul yang terdahulu, begitupun mengenai segala sesuatu yang kita dapati pada pagi hari ini, baik mengenai keberadaan pemuda dan bagaimana peranan pemuda di dalam kehidupan ini, dan bagaimana pula media kisah yang telah disajikan di dalam Al-Quran ini, maka semuanya Allah himpun sedemikian indahnya, sehingga bersama-sama kita dapat menelusuri dengan baiknya di dalam Al-Quran yang begitu sempurnanya Allah hadirkan untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana tiada henti doa-doa dihantarkan yang sampai kita dapati di dalam para Ashabul Kahfi ini. Ketika kemarin kita mengakhiri dengan membaca ayat ke-10, kita mendapati doa mereka. Dan pada hari ini pun di dalam ayat 14 kita mendapati kembali doa mereka. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Bahwa sesungguhnya di dalam pernyataan dan doa yang mereka sampaikan ini ada dua pesan tauhid yang luar biasa, Bapak dan Ibu, sama-sama kita bisa mendapatinya. Yang pertama adalah ketika pernyataan mereka, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Dan kemudian kita bisa mendapati pada yang keduanya, lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan berseru kepada Tuhan apapun selain Dia. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sama-sama kita mendapati pembelajaran yang didapati dalam ayat ke-14 ini, bahwa tidak cukup kita dengan mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Tidak cukup kita hanya dengan mengaku bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Tetapi betul-betul kita mengimplementasikan dan mengaplikasikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, dengan melalui pula doa-doa yang kita hantarkan, melalui penyandaran diri yang kita sampaikan kepada Allah, dan melalui orientasi kehidupan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bagaimana melalui lan nad'u min dunihi ilaha, bahwa kami tidak akan berseru kepada Tuhan apapun selain Dia. Artinya bahwa satu-satunya orientasi kita yang memotivasi kita, memberi semangat di dalam kehidupan kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan hanya mengakui, tetapi harus betul-betul kita implementasikan di dalam kehidupan ini. Inilah dua pesan tauhid yang luar biasa yang disajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembelajaran bagi kita semuanya yang kita dapati di dalam ayat ini. Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kalau seandainya kita hanya mengakui semata keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menggantungkan kehidupan sepenuhnya dan tidak mengorientasikan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapan-ucapan yang kita sampaikan tersebut maka hanyalah ucapan-ucapan yang sebagaimana telah diucapkan kaum-kaum terdahulu ataupun orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dapati, Bapak Ibu sekalian, bukankah iblis juga menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhannya? Iblis mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, tetapi iblis tidak melaksanakan atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya untuk sujud kepada Adam itu. Dan bahkan pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih buruk lagi dengan mengajak orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, melaksanakan kemungkaran di dalam kehidupan ini. Maka semoga kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita diberikan keistiqomahan untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan kita tidak sampaikan sesuatu melainkan dari lisan kita, melainkan hanya mengajak siapapun kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami hantarkan pada pagi hari ini, dengan bersama-sama kita menelusuri ayat-ayat yang Allah sajikan dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-14 pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan sekaligus kita berharap pula melalui setiap huruf, kata, dan ayat ini terus menjadi cara kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar semoga nanti ketika tiba waktunya, setiap diri kita kembali kepada Allah,
atas waktu yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya, dikembalikannya kita semuanya dalam keadaan terbaik ketika Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Dan sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui, dan Allah pula yang Maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin.